Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan ya, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Juga salam dan salam selalu kita sampaikan dan curahkan kepada junjungan alam yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'innya, kepada para aulia yang insyaallah sampai kepada kita yang insyaallah menjadi umatnya yang setia, menjadi pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Aqsa rahimakumullah yang sama-sama mencari ridha Allah SWT di kajian rutin kita yaitu One Day One Hadis ya. Alhamdulillah, hari ini kita mulai aktivitas ya di hari Senin yang penuh berkah. Memang terkadang memulai hari Seninnya ada yang semangatnya membara-bara, ada juga kadang terkesannya lemah, tapi insya Allah kita selalu istiqomah dan selalu maju semangat kita untuk lebih bersemangat dalam segala hal yang baik. Baiklah, kali ini kita mengupas ya tentang hadis yang ke-14 dari hadis Arba'in ya, yaitu sebenarnya agak keras hadis ini, cuma nanti maknanya seperti apa, yaitu kapan darah orang Islam boleh ditumpahkan. Masya Allah. Jadi terkesannya seperti apa kalau tumpah darah ya, artinya menumpah darah ya, darah orang Islam itu kapan boleh ditumpahkan. Nah, ini ada hadis ya dari Ibnu Mas'ud ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damum ri'im muslim illa bi ihda thalathin ya. As-sayyabuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihil mufariqul jamaah ya. Ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya seperti ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab ya, salatin ya. Orang yang sudah menikah itu berzina, membunuh nyawa dibalas nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jamaah muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekali lagi saya ulangi ya. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab ya, yaitu orang yang sudah menikah lalu berzina. Orang yang sudah menikah lalu berzina ya, terus membunuh nyawa dibalas nyawa, ini keras sekali ya. Dan orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jamaah musliminnya ya. Artinya hadis riwayat ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jelas sekali soalnya ya, bagiannya. Ini hadis ke-14 ini. Sabda beliau ini ya, At-sayyib yang tadi saya bacakan, az-zani maksudnya adalah ya, as-sayyib az-zani maksudnya adalah orang yang sudah pernah menikah dan berhubungan badan dalam pernikahan yang sah, kemudian setelah itu berzina, maka hukumnya adalah dirajam meskipun saat berzina dia dalam kondisi tidak menikah ya. Meskipun saat berzina dia dalam kondisi tidak menikah, karena dia telah memenuhi kriteria muhsan. Ini kajiannya sangat luas sekali ya. Sabda beliau, nyawa dengan nyawa yang kedua, dengan syarat sepadan ya, sehingga orang Islam tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir ya.
orang merdeka tidak dihukum mati karena membunuh budak. Nah ini ada sebab-sebabnya ya Pak Dian, sahabat-sahabat, Pak Imam semua, Pak Manto. Jadi tidak nanti kriterianya seperti apa. Jadi tidak sembarangan hal-hal seperti ini. Ya, orang merdeka tidak dihukum mati karena membunuh budak. Ini menurut mazhab Syafi'i, tetapi beda halnya dengan mazhab Hanafi. Oke, baiklah kita masuk ke penjelasannya. Sabda beliau yang ketiganya yang tadi dijelasin, dua orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jemaah muslimin, maksudnya adalah murtad. Nah, ini terjadinya, hati-hati zaman sekarang ini banyak para murtadin ya, akan memurtadkan orang-orang Islam seperti itu dengan berbagai cara. Maksudnya adalah murtad. Kita berlindung kepada Allah. Terkadang ada orang murtad tapi masih setuju dengan kepemimpinan jemaah muslimin. Seperti orang Yahudi yang masuk Kristen, dan sebaliknya orang seperti itu tidak dibunuh karena dia murtad, namun tidak memisahkan diri dari jamaah. Mengenai masalah tersebut terdapat dua pendapat. Nah ini kajiannya memang butuh pengupasan cara kita berpikir juga ya, karena memang sekali lagi ini karena kita bukan ahli tafsir. Pendapat pertama, dan ini sependapat yang benar, bahwa dia tidak dibunuh namun dikelompokkan dalam kategori non muslim yang mendapat perlindungan keamanan. Artinya ketika ada orang muslim yang tadinya sudah muslim beragama Islam, tahu dia murtad. Nah ini kita tidak boleh membunuhnya Pak Esa. Dia tetap ada perlindungan hukum dalam kehidupan sosial. Artinya dalam kehidupan sosial tetap ada perlindungan hukum. Jadi tidak boleh semakin jadi kita marah ketika ada sahabat kita murtad, kita marah terus membunuh, nggak boleh. Ya. Kenapa kita tidak tahu juga nanti endingnya. Kadang-kadang betul masalah murtad ini perlu kajian khusus Pak Gian ya. Ketika orang sudah murtad, apakah masih bisa nggak kembali ke Islam? Karena di sini Allah itu Maha menerima taubat. Di situ sebesar-besarnya kesalahan manusia atau para hamba yang tersesat dan menyesatkan itu, nanti ada pintu-pintu taubat. Cuma memang tidak boleh menyepelekannya. Kalau gitu enak sepertinya keluar masuk agama akan banyak hal, karena lemahnya akhirnya di bidang hukum misalnya. Lemahnya tentang hukum ini. Kenapa Islam menegaskan adanya istilah murtad dan mu'allab di situ? Seperti apa kajiannya? Memang itu lebih lanjut lagi, mungkin tidak dibahas di sini. Terus kedua, dia dibunuh karena dia meyakini salahnya agama yang dia anut sebelumnya dan berpindah ke agama yang dahulu. Dia pandang salah, padahal itu tidak benar, maka dia tidak boleh dibiarkan. Bahkan siapa yang tidak masuk Islam maka dia dibunuh. Masalah hukuman mati juga telah kami jelaskan di depan. Nah ini pengertiannya sangat mendalam ya. Saya ulangi lagi ya, sepertinya berpikir ini kayak yang gimana gitu, kita berpikir, mengolah pemikiran kita dan menyatukan dengan hati kita. Karena tidak boleh akli hanya semata-mata, nanti ada naklinya ya sahabat-sahabat, ada sumber hukumnya. Karena kita selalu berpendapat dengan dua hal, yaitu akli dan nakli, yaitu akal dan ada sumber hukum. Tidak boleh hanya satu arah. Makanya ketika ada orang, mohon maaf sahabat-sahabat kita yang pintar banget ngomong tentang teori-teori ini, nah ketika udah kita sendiri sebagai lawan bicaranya mentok di akli, di akal, harus ada dari sumber hukum dan bersanad. Ini yang paling penting. Ya bukan, kita tidak boleh bertujuan untuk melemahkan orang yang lawan bicara. Kalau dia pintar banget kita susah juga menghadapinya. Tapi kalau saya jujur aja, ketika sudah dia berbicara semua akli tanpa ada dasar hukum, akhirnya apa-apa kembali kita ke dasar hukum, yaitu nakli, Al-Quran dan hadis ya, serta ijma' para ulama. Itu caranya kita mematahkan argumen-argumen yang ketika hanya mengandalkan mempertuhankan akal seperti itu. Nah kita nggak boleh, bukan berarti kita arogan nggak boleh kalah, bukan, semuanya dipatahkan karena nanti akan tersesat ketika akli dipakai terus secara monoton tanpa didasarkan dengan sumber-sumber hukum yang bersanad, artinya jelas sumber-sumber hukumnya seperti itu. Dalam riwayat muttafaq alaih disebutkan, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga hal. Sebab beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi atau disembah ya selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Nah, ini seperti itu penjelasan dari hadisnya.
adalah penjelasan untuk kata Muslim. Begitu juga sabda beliau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin adalah penjelasan dari sabda beliau lainnya, orang yang meninggalkan agamanya, ya artinya orang yang murtad. Seperti itu. Tapi di sini dikatakan tidak dibunuh. Ya mungkin kalau lagi-lagi kita berbicara secara endingnya kehidupan, kita nggak tahu nanti akhirnya hidup seseorang bagian. Kita nyebut dia murtad, nah kita nggak tahu nanti akhirnya. Atau jangan juga gampang mengkafirkan seseorang, ini berbalik. Nah semarah-marah kita juga dengan orang kafir juga tidak boleh membunuh mereka. Kita nggak tahu endingnya nanti, siapa tahu dia dapat hidayah di pertengahan hidupnya ataupun di akhir hidupnya, itu yang dimaksud. Jadi dalam hal ini jazakallahu khairan. Standar lah ya, ketika kita marah akan satu hal, akan satu kasus kehidupan yang di depan kita sepertinya kayak yang membuat apa ya, persoalan dalam kehidupan itu kayak yang rumit ya, padahal nggak usah, karena kita akan mengembalikan, nanti ada istilah kita nggak tahu dia dapat hidayahnya kapan Pak, nggak boleh langsung memvonis, karena di sini juga alaihissallahu biahkamil hakimin ya, di atin itu berkali-kali kita apa ya, sangat populer sekali kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Kita nggak boleh sembarangan dengan gampang kafir ini, maksudnya sesama muslim gampang sekali mengkafirkan atau memunafikan, karena semuanya punya ciri-ciri dan kriteria seperti itu. Nah bahkan yang udah jelas-jelas kafir pun kita juga tidak boleh artinya memusuhi mereka secara dari kita ya, karena kita nggak tahu nanti di mana mereka dapat hidayah, orang kafir ini. Nah kecuali kita dimusuhi. Jadi Islam itu seperti lebah ya, dalam An-Nahl itu Islam itu seperti lebah. Islam tidak boleh mengganggu siapapun, orang beragama apapun. Islam itu nggak boleh. Tapi lebah ketika dia diganggu kemanapun akan dicari. Nah itu lebah. Jadi Islam itu seperti lebah, tidak pernah mengganggu orang lain yang berkeyakinan lain. Tapi ketika Islam diganggu ke penjuru manapun, mau sembunyi di air sekalipun akan ditungguin. Nah itulah sifat Islam itu seperti itu, sangat sejati sekali seperti itu ya. Ketiga, golongan tersebut darahnya halal untuk ditumpahkan berdasarkan dalil yang tegas. Yang dimaksud dengan jamaah adalah umat Islam. Dengan sebab meninggalkan jamaah dengan murtad tersebut, maka dihalalkan darahnya. Nah kalau di sini ya sangat keras ya, ketika sahabat kita ada yang murtad gitu ya, jadi kemarahan itu muncul, ternyata dah halal darahnya. Cuma dalam hal ini ya secara kontemporer kehidupan sekarang, misalnya ada di antara kalangan kawan-kawan kita dimanapun berada, mereka tahu murtad oleh karena satu hal. Kalau menurut hadis ini sih keras bagian halal darahnya. Cuma ini kehidupan kontemporer, artinya hadisnya tidak pernah berubah, tapi kehidupan saat ini seperti ini. Kita nggak nyangka kadang-kadang sahabat kita kok bisa murtad, ada banyak sekali terjadinya. Apalagi kalau udah, mohon maaf, informasi dari media-media, televisi segala macam, kadang-kadang kita kecewa ke orang yang tadinya sudah Islam atau murtad. Nah siapa sih yang mau disalahin? Karena semua ini tidak lepas dari ya cara lingkungan yang dibentuk, di mana kita berada Pak. Jadi tidak juga tidak juga kita kok ini kayak udah takdir. Karena di Al-Quran itu udah jelas ya, mau Muslim, mau Nasrani, Majusi, semuanya sesuai dengan seperti apa seseorang itu menerima pendidikan, menerima informasi, menerima lingkungan. Makanya sangat berpengaruh sekali ketika kita berada di lingkungan-lingkungan yang kita sendiri tidak kuat menghadapinya. Makanya kita harus selalu banyak berdamping dengan para ulama. Makanya sering dikatakan sering duduk dengan para ulama, artinya dengan orang-orang yang berilmu, artinya dengan orang-orang yang mengajak kebaikan. Artinya tidak ini Pak Gian atau Pak Manto, tidak mesti harus mencari orang yang berjubah kita duduk di sampingnya, enggak. Tapi sering-seringlah berkomunikasi dengan orang-orang yang mengarah kita ke Shiratal Mustaqim, ke sirat-sirat yang baik, yang lebih ke Islam, jelas. Hati-hati apalagi dalam lingkungan kita kuliah ya, bekerja, itu sangat berpengaruh Pak bagian. Jadi sangat berpengaruh lingkungan itu. Nah di situ kita butuh kekuatan, butuh support ya, seperti itu, karena pengaruhnya besar. Karena kalau secara lahir, secara istilahnya dalam kehidupan fitrah, semua itu sama intinya. Bayi yang lahir itu Muslim. Jadi sekali lagi saya tegaskan, setiap bayi siapapun yang lahir, baik dia bayi kafirun sekalipun, itu Muslim fitrahnya. Nah kapan mereka Islam
Nasrani dan Majusi, nanti setelah mereka akil baligh, mereka akan menerima pendidikan. Di mana letaknya? Seperti itu, Pak. Jadi kita nggak boleh. Nah, artinya sebuah kalimat penegasan, demi Allah, ketika ada bayi siapapun yang lahir terus dia meninggal, ya, tidak sampai menuju dewasa, dijamin oleh Allah surga. Mau bayi Fir'aun sekalipun, ya, mau bayi Namrud sekalipun, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bayi siapapun yang lahir ke bumi saat itu, ya, detik itu, dia fitrahnya sebelum akil baligh dia muslim. Allah yang bertanggung jawab. Nah, nanti setelah dia akil baligh dia menerima pendidikan, baru di situ keterangan di Al-Baqarah juga ada, mau muslim, mau Nasrani, mau Majusi, nanti setelah dia menerima lingkungan, dia menerima kehidupan berikutnya, Pak Isa. Seperti itu. Ini pelajarannya, Pak. Ketika ada bayi lahir detik itu, jam itu sebelum dia akil baligh, terus dia dipanggil oleh Allah, dijamin oleh Allah itu muslim dan surga, tidak ada dosa sedikit pun, maupun dia kafir, mau baik, mohon maaf, orang yang kita tahu dia bukan Islam, nah itu fitrahnya Islam. Nah itu, jadi tidak boleh kita sembarangan hal-hal kayak gitu, dan tidak boleh juga menyebut, nah ada istilah orang, mohon maaf, anak haram, mereka tidak bisa dikatakan seperti itu, mereka tidak ada dosa. Yang haram itu siapa? Perbuatan orang tuanya, hasil perzinahan. Kembali lagi ke ini tadi, orang yang berzinah ini, ya, seperti itu. Jadi bayi mereka tuh nggak boleh kita nyebut anak haram. Ini sering sekali yang udah jadi kebiasaan, ya, menyebut oh ini anak haram. Itu hati-hati, Pak, ya, sahabat-sahabat sekalian, sangat hati-hati. Nanti berbalik ke kita. Nauzubillah min zalik, ya. Jangan sampailah ketika ada bayi yang kita tahu mereka misal, ya, oh, digembar-gemborkan ini anak apa, tidak nikah. Nah, mereka tidak haram. Yang haram itu siapa? Orang tuanya. Bayinya itu ketika dipanggil Allah meninggal, apalagi kan sering misalnya bayinya prematur. Nah, itu udah jelas kan, ya, dia udah berupa jasad dan dia udah ada ruh. Nah, itu mereka dijamin surga, Pak. Nggak boleh nyebut anak haram. Kalau saya sih, ya, secara pribadi tidak berani nyebut seperti itu. Dan sering sekali saya dengar gitu di kalangan kita, di kalangan kehidupan kontemporer sekarang, gampang soal ini anak haram, hanya timbul fitnah, memfitnah bayinya bahkan. Bismillah. Seperti itu. Para ulama mengatakan, termasuk juga semua orang yang keluar dari jemaah muslimin karena kebid'ahan, pemberontakan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, di sini lagi-lagi pembahasan ini agak sensitif sebenarnya, Pak Iman. Ada istilah kebid'ahan atau bid'ah, ini kan. Nah, kita di sini keras sebenarnya. Cuma sejauh mana sih bid'ah yang sekarang ini terjadi di kehidupan bersosial. Nah, bid'ah itu lagi-lagi ini sangat-sangat populer sekali kalimat ini, ya. Terjadinya pemisahan-pemisahan, sekat-sekat kehidupan di masyarakat itu terjadi sekarang ini, Pak. Nggak bisa dipungkiri ketika ada yang satu merayakan ini, satu enggak, ya, karena ada istilah merayakan. Nah, ini yang terjadi kebid'ahan. Cuma nanti kita kaji lagi, apalagi nih sebentar lagi, hati-hati, mau tahun baru nih, yang bukan tahun baru Islam. Nah, ini yang lebih ramai itu nanti yang merayakannya, nah, karena apa? Sifatnya merayakan. Justru orang yang di kalangan Islam itu sendiri yang ramai kesana kemari. Nah, kenapa tidak mau banyak belajar? Kenapa nanti kita ada sedikit kiat-kiat untuk mengantisipasi itu sebelum terjadi di Alta Regensi ini? Karena ini sebentar lagi. Karena kita sudah tahun barunya, yaitu 1 Muharram kemarin. Nah, itu udah jelas. Nah, sekarang berhadapan satu situasi nih, yang kita sendiri nggak mungkin harus bisa memisahkan kehidupan itu. Misalnya kita harus pura-pura nggak tahu bahwa akan terjadi nanti tanggal 1 Januari. Nah, seperti apa sebagai muslim kita menyikapinya? Nah, Islam mengajarkan semuanya. Gimana caranya kita mengantisipasi. Dan kita pasti melalui itu, maksudnya supaya tidak merayakannya secara spesifik. Karena ini menyangkut akidah nantinya. Menyangkut akidahnya yang paling penting. Jangan sampai akidah kita hilang. Kita nggak sadar terus-terusan, tapi nggak tahu akidah kita ternyata udah terbang karena satu hal. Nah, ini udah saya bilang hadis ke-14 ini sangat sensitif sebenarnya, ya. Jelas sekali hadis tersebut berlaku umum kecuali orang yang menyerang dan semisalnya, maka boleh dibunuh demi menolak kejahatannya. Bahkan terkadang wajib diperangi karena termasuk dalam kategori orang yang memisahkan diri dari jamaah. Nah, ini yang lagi-lagi tadi masalah murtad. Nah, agenda-agenda manusia sekarang, yang oknum manusia sekarang, hati-hati dengan para murtadin. Dia pemurtadan. Dia masuk ke dalam suatu daerah, bahkan berani di kalangan-kalangan
orang-orang yang intelektualnya bagus sekalipun mereka masuk. Karena inilah makanya hati-hati ya dalam menerima asupan-asupan tentang ajaran-ajaran. Makanya sekali lagi di sini kita dari KDKM-an membidangi dakwah dan ibadah selalu memonitor, Pak, selalu mensinyalir ketika itu tersinyalir enggak seperti udah jauh penyimpangan-penyimpangan, tetap di sini kita akan bahas ya, bisa juga kita bergerak seperti itu. Jadi hati-hati dengan para pemurtadan ini ya, karena banyak sekali kadang-kadang udah nggak enak lagi kedengaran di luar sana gini-gini. Dalam suatu daerah pernah sebutnya daerah ini hanya dengan minuman ringan, hanya dengan satu dus, mohon maaf, makanan ringan misalnya, tidak menyebut merek ya. Tidak menyebut merek. Akhirnya terjadilah dalam satu kampung itu karena saking laparnya, dengan ada istilah para misionaris yang masuk, hanya mereka keluar dari akidah Islamnya itu hanya demi perut semata. Nah, apalagi sekarang kita digoncangkan dengan ekonomi yang sangat porak-poranda, begitu sulitnya. Nah, ini juga menentukan akidah. Hati-hati, banyak orang mungkin ada dapat terima rayuan-rayuan, nah mau nggak gini, misalnya rumah kamu saya lunasin misalnya, seperti itu. Kitanya jadi murtad. Nauzubillah summa nauzubillah, lebih baik tidak lunas. Itu kita mempertaruhkannya demi akidah kita. Kalau itu tantangannya udah jelas-jelas, karena hidup kita pakai mati dan berakhir. Beberapa ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat dihukum bunuh. Nah, ini lebih semakin keras hadis ini. Orang meninggalkan sholat jadi dibunuh. Insyaallah. Sebab orang yang meninggalkan sholat juga termasuk dalam 3 golongan tersebut. Hampir ke sana arahnya. Cuma makanya kita kaji lebih fleksibel lagi, dan bukan berarti kita menawar-nawarkan hadis, Pak. Bukan seperti itu. Cuma jelas di sini hati-hati dalam penafsirannya. Bukan berarti sekali lagi kita kayak yang jadi orang fasik nantinya. Jadi memutar-mutar karena takut dengan hukumnya itu. Seperti itu kan? Karena ketika seorang perokok dibuka hadis tentang merokok, pasti nggak enak menerimanya. Kayak gitulah hadis itu. Jadi akan keberatan, Pak Widi. Nah, itulah hadis. Cuman kita harus menyikapinya itu harus dengan terpelajar, bukan dengan arogan. Makanya tidak boleh ada istilah radikal dalam berpikir ya. Padahal radikal itu bagus menurut saya. Radikal itu rasio dan masuk akal. Jadi sesuai dengan penalaran dan sesuai dengan kaidah hukum, Pak. Kalau mau disingkat, radikal itu cerdas sebenarnya. Rasio dan masuk akal. Cuma orang-orang nggak mau tahu seperti itu. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, ada yang menganggap kafir orang yang meninggalkan sholat, dan ada juga yang tidak menganggap kafir. Mereka yang menganggap kafir berdalil dengan hadis lain, yaitu sabda beliau, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ini artinya Rasulullah itu diperintahkan untuk memerangi. Tapi memerangi di sini artinya menurut saya dakwah, Pak, bukan perang. Nah, ini maksud saya, kata-kata memerangi jangan selalu dengan dikonotasi dengan senjata, dengan angkat golok, nah gitu. Memerangi itu gimana cara mendakwahkannya. Nah, inilah kecerdasan dalam berhadis. Hadis ini indah sebenarnya, keras tapi indah kandungannya ketika kita cerdas mengolahnya. Memerangi kita simpulkan artinya mendakwahkannya, menyampaikannya seperti ini. Nah, perangi dengan hal-hal seperti itu. Peranginya dengan berargumen yang baik, ya, mendidik dengan baik. Nah, yang jelas ada hadis yang bersanad, udah jelas sekali para perawinya seperti itu. Yang meriwayatkannya siapa? Nah, itu cara kita memerangi ketika orang-orang itu meninggalkan sholat seperti itu. Jadi tidak langsung mengkafirkan, tidak. Titik tekan dalil di atas adalah bahwa perlindungan berlaku untuk orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Sesuatu yang bersyarat utuh, maka apabila tidak ada sebagian, maka sesuatu tersebut tidak berlaku. Ini jika pengambilan dalilnya adalah berdasarkan makna secara tekstual dari sabda Rasulullah SAW, ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia dan seterusnya, maka dipahami sebagai perintah memerangi siapa saja yang meninggalkan perintah di atas, ya, perintah-perintah ketakwaan. Orang yang berpendapat seperti itu lupa bahwa ada perbedaan antara memerangi karena sesuatu dan membunuh karena sesuatu. Di sini jadi ada istilah memerangi dan membunuh, bahkan kalimatnya lebih lengkap.
Di sini harus bisa kita menempatkan kapan kita memerangi, artinya secara intelek yang bagus, intelektual yang bagus, penyampaian yang bagus, dan kapan memang harus angkat senjata. Jadi tidak asal-asalan langsung angkat senjata seperti itu. Memang ada istilah memerangi dan membunuh, Pak Odang, seperti itu. Sebab memerangi berarti melibatkan aksi kedua belah pihak. Memerangi orang yang meninggalkan sholat bukan berarti harus membunuh, kan udah jelas. Orang yang meninggalkan sholat yang tidak memerangi kita. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak memerangi kita. Artinya selama mereka meninggalkan sholat tidak membuat kerusuhan, ya kita tidak boleh membunuh mereka. Tetap memerangi mereka dengan cara menyampaikan, Pak. Seperti itu. Wallahu alam. Allah ya karim. Sabda beliau ya, as-sayyib az-zani maksudnya adalah orang yang disebutkan muhson, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Itu merupakan dalil disepakatinya oleh kaum muslimin bahwa hukuman pelaku zina adalah rajam dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam pembahasan fikih. Nah, rajam ini ada fikihnya. Tidak misalnya mendengar informasi gini langsung jadi bikin sumur apa setengah badan langsung diperangi, enggak. Ada fikihnya, Pak. Nanti ada kajian-kajiannya secara detail ya tentang rajam itu seperti apa sih. Memang kita dengar kalau di apa sahabat-sahabat saudara kita di Aceh ada rajam itu masih berlaku seperti itu karena mereka memang mengadopsi hukum Islam, tapi mereka tahu persis syaratnya. Jangan kita mau sok-sokan rajam di sini gali lubang ini lalu diperangi dengan batu, nggak seperti itu. Ada syarat-syaratnya, ada fikih-fikihnya yang jelas. Sama dengan kalau di Aceh itu setahu saya nggak rajam, tapi dilempar batu itu apa? Cambuk ya. Ya, sebenarnya gini Pak Iman, oke nggak apa-apa. Bagian dari rajam itu kan ada cambuk, ada lempar di bagian jam. Iya, ya itu ada kelas-kelas hukumnya. Sejauh mana dia dicambuk, terus ada istilah rajam itu setelah dicambuk dia disuruh meninggalkan. Gini menarik sih sebenarnya. Setelah dicambuk misalnya gini, ada yang saya tahu hukum rajam itu dicambuk ataupun dilempar batu itu, misalnya muda-mudi yang belum menikah tidak dibunuh mereka melakukan zina, Pak. Nah, mereka dicambuk atau dirajam ya sesuai dengan syarat yang berlaku secara syar'i. Nah, nanti mereka diasingkan, tidak boleh setahun, tidak boleh pulang, mereka harus pergi. Seperti itu, Pak, hukumnya yang salah satunya. Nah, ada lagi nanti rajam itu sampai mati. Kapan? Ketika istri orang dengan suami orang itu tidak ringan, Pak. Hati-hati. Tidak ringan, hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati kita dalam berkehidupan sosial di komplek kita, hati-hati. Kalau mau mengadopsi hukum Islam, siapa yang berzina misal suami orang dengan istri orang harus sampai mati. Jangan dikasih hidup kalau secara Islam. Dirajam sampai mati. Itu sebagai apa? Supaya dosa mereka. Itu cara Allah menghapuskan dosa mereka tuh. Jangan berpikir takut mati, ya jangan. Kenapa mau melakukan zina kalau takut mati? Jadi kalau berani berzina harus berani mati. Itu katakan ke kalangan kaum muslim, Anda berani berzina dengan istri atau suami orang harus siap mati. Jangan ada istilah mau naik banding karena nggak akan berlaku. Itu mah naik banding hukum dunia. Pingin terbebas dari dunia, Pak, supaya bisa melenggang lagi di dunia maksudnya. Itu kan hukum-hukum yang di luar Islam itu kan seperti itu. Jadi lemah sifatnya. Mereka bisa melenggang kangkung santai berzinah dengan istri orang, suami orang. Tapi dalam Islam itu kalau suami orang dan istri orang itu sampai mati seharusnya. Ada istilahnya dalam sebuah daerah ya, kalau di kami ya di daerah Melayu lah ya. Ketika misalnya seseorang, saya misalnya mohon maaf nih berzinah dengan istri sahabat saya misalnya, cara hukumnya seperti apa, Pak? Kita asah golok tajam-tajam yang kita sendiri ngerasa ini udah ini, serahin gitu golok nih, Bang, golok saya berzinah dengan istri abang. Kita harus siap, Pak. Baru di situ timbul nanti hati seseorang, dia mau saklek karena udah saking marahnya, atau dia punya hati yang lain. Oh, ini mungkin kesalahan saya, kurang mendidik keluarga saya. Baru di situ timbul apa ya? Ada rukhsah segala macam, ada nego-nego. Jadi ini panjang, nantilah kita kaji lagi. Kapan terjadinya kisos? Ini dalam kisos, jadi masuk ke kisos. Kapan seseorang dibunuh dan kapan hukum bunuh itu tidak berlaku, Pak Esa. Nah, itu cuman ini fikirnya panjang, tidak di sini. Seperti itu. Jadi kita ini aja dulu, karena kalau saya bahas ini panjang. Seperti itu. Terus tadi sudah ya saudara yang as-sayyib as-sayyib az-zani ya, maksudnya adalah orang-orang yang disebut muslim termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan ya.
ini merupakan dalil disepakatinya oleh kaum muslimin bahwa hukuman pelaku zina adalah rajam dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam pembahasan fikih. Sabda Rasulullah SAW, nyawa dibalas dengan nyawa sesuai dengan firman Allah, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, ya ini At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Ini Quran surah Maidah ayat 45. Nah ini nanti larinya ke hukum kisos. Ya, kapan orang itu dibunuh dan ketika yang membunuh itu dibunuh hukumnya seperti apa? Ini berlakunya hukum kisos ada di Al-Maidah ayat 45 ya. Maksudnya adalah nyawa-nyawa yang sepadan, yaitu sepadan dalam agama Islam dan sepadan dalam kemerdekaannya dari budak. Jadi ada alasan-alasan tertentu kapan berlakunya hukum bunuh, ya bahkan hukum pancung, dan tidak berlakunya, Pak. Seperti itu. Nanti ini panjang sekali kajiannya. Dalilnya adalah sabda beliau, orang Islam tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir. Nah ini juga jangan juga dianggap misalnya orang Islam tidak dihukum bunuh ketika ada orang kafir bunuh, enggak. Jadi sebenarnya beralasan. Ketika kita tidak diganggu, ketika kita tidak dimusuhi, Islam itu nggak boleh mengganggu siapapun. Nah ini kadang-kadang ada beberapa komunitas ya yang istilahnya, mohon maaf, dengan label saya hijrah segala macam, tapi apa-apa membabi buta. Tidak seperti itu. Islam itu cerdas. Islam itu nggak asal-asalan. Makanya masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jangan separuh-separuh. Jangan ini langsung menjatuh ini telan langsung, enggak. Dan berbicara hadis pun sama. Ketika ini terjadi kisos misalnya di hadis ini, hadis yang lain nanti ada. Nah itu yang mungkin disebut dengan banding gitu. Ada naik banding seperti apa? Terjadi di kuhab seperti itu. Ada istilah naik banding. Tapi di Islam itu enggak. Hadisnya Pak yang menolong seseorang itu dia memang harus dibunuh ya, karena dia harus dibunuh juga, itu pertolongan sifatnya supaya dia terampuni, maksud saya itu cerdas sekali. Dan kenapa dia tidak mesti harus dibunuh, karena dia itu juga menolong dia bahwa dosanya itu akan nanti ada keseimbangan seperti itu. Orang Islam tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir. Begitu juga dalam kemerdekaannya dari perbudakan, dan juga merupakan syarat dalam kesepadanan menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad ya. Di sini harus ada keseimbangan, harus ada balancing, sepadan, selalu dikatakan sepadan. Jadi harus ada keseimbangan. Sebagian pengikut ahlur ra'i berpendapat ya, sebagian pengikut ahlur ra'i. Nah, ini kita kaji lagi, ini apa sih pengikut ahlur ra'i ini, berpandangan bahwa seorang muslim dihukum mati karena membunuh orang zimmi, dan orang merdeka dihukum mati karena membunuh budak. Ya, orang merdeka dihukum mati karena membunuh budak. Mereka berdalil dengan hadis yang sedang kita bahas ini, namun jumhur ulama memiliki pendapat yang sebaliknya. Nah, dari yang dijelasin ini ulama membalik ya. Jadi dibalik oleh ulama yang tadi, misalnya orang merdeka dihukum mati dan orang merdeka dihukum mati karena membunuh budak. Orang merdeka dihukum mati karena bunuh. Akhirnya ulama membalikannya, tidak dihukum mati kalau seperti itu. Nah ini dengan alasan-alasan seperti itu. Kan banyak juga yang terjadi, misalnya seorang toko emas dibunuh oleh pegawainya. Ini seperti kayak hadis-hadis ini seperti ini terjadinya. Antara budak kan pekerja, dia tahu dibunuh. Nah nanti setelah keluarganya menangani kasus ini ya, mungkin secara hukum kalau di kita hukum pidana namanya ya. Hukum pidana di kita kan adopsinya nih, kadang-kadang kita memahami sejauh mana. Makanya mereka yang ahli-ahli hukum ini ya, luar biasa juga. Tapi sebagai muslim kadang-kadang miris ya. Seperti itu. Ketika seorang ahli hukum itu berpendapat tentang gini-gini, tapi pas kita kembali lagi ke Al-Quran dan hadis, kok hukum itu seperti itu jadinya. Baru-baru ini misalnya sangat viral, seorang nenek hanya dengan mencuri roti, mencuri ubi kayu ya, sampai viral di sidang seperti itu. Kadang-kadang udah miris lah dengan hukum-hukum pidana itu, karena segimanapun alasannya kan akli juga kita berpikir. Seorang nenek-nenek, dan ada lagi yang lebih dahsyat, seorang anak menuntut ibunya di pengadilan. Ini ngeri sekali. Makanya Al-Quran semuanya akan membicarakan semuanya. Hadis-hadisnya jelas. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa darah umat Islam terlindungi dan haram ditumpahkan kecuali karena salah satu dari 3 hal ya, yaitu orang yang telah menikah kemudian berzina. Itu tadi udah saya kupas, jadi udah kesimpulannya. Kehormatan seorang muslim dan darahnya terlindungi berdasarkan sabda beliau,
tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab yang tadi sudah dijelaskan. Darah seorang muslim menjadi halal ditumpahkan karena 3 hal. Orang yang telah melakukan pernikahan yang sah dan telah menggauli istrinya, kemudian setelah itu dia berzina. Nah, ini sebenarnya kalau mau disaklekan hukumnya itu dia dibunuh, darahnya halal. Itu. Terus wajibnya merajam pelaku perzinahan berdasarkan sabda beliau, orang yang pernah menikah lalu berzina. Nah, ini yang rajamnya, orang yang pernah menikah tadi yang lebih di ini. Tapi kalau yang muda-mudi itu rajamnya itu yang masuk di kelas cambuk tadi, Pak. Mereka tidak sampai mati, ya nanti itu diusir. Kalau masalah di Aceh juga ya sama ya. Setahun itu nggak boleh kembali, dia harus merantau kemana. Dua-duanya harus mengasingkan diri karena jadi aib, Pak ya. Berzinanya aib loh, luar biasa. Ketika kita membiarkan perzinahan, Pak Widi, jangan kita kira bencana tidak datang, Pak. Jangan kita kira puting beliung tidak menyerang perumahan kita, karena kita membiarkan maksiat. Pertama perzinahan, ini perzinahan ini luar biasa, Pak. Jadi ketika kita sensitif dengan masalah lain, pencurian, misalnya ada penadah barang-barang yang tidak halal, ini, betul itu juga akan menjadi bencana, tapi lebih bencana lagi ketika membiarkan perzinahan. Makanya artinya pemerintah kita di sini juga, KDKM juga harus selalu hati-hati di komplek ini. Misalnya ada yang mohon maaf, seringkali serumah tidak menikah, misalnya kan, itu hati-hati. Nauzubillah. Karena apa? Artinya bencananya kita juga kena nanti. Jangan dikira kita santai-santai. Itu harus diteliti, memang wajib ya. Bolehnya melakukan kisos. Nah, namun orang yang memiliki hak mengkisos diberi pilihan antara melakukan kisos, memberi maaf dengan mendapat ganti diat, ya, ada istilah mungkin ganti rugi segala macam kerugian ya, atau memaafkan tanpa syarat. Nah, ini terjadi ya, kisos itu tidak mesti harus dikisos terjadinya pembunuhan. Lihat dulu nanti alasan-alasannya. Karena pernah terjadi juga, pernah saya ceritakan terjadi di Timur Tengah, orang Indonesia yang batal dikisos ya karena kesaksian dari anak majikannya, Pak. Anaknya sendiri berkesaksian. Masya Allah. Jangan setelah Algojo itu mau menebas artinya ibu ini, itu ibu-ibu ya, karena dia membela diri dari pemerkosaan itu, anaknya yang sudah akil balik berkesaksian, dia tahu dan dia berkesaksian, cuma takut waktu itu. Nah, dia melihat ayahnya terbunuh. Tolong batalkan kisos demi mbak ini karena saya yang bersaksi bahwa betul ayah saya artinya yang mau, artinya mohon maaf menodai mbak ini. Jadi tolong batalkan kisos ini. Jadi anaknya sendiri membatalkan kisos itu, Pak, tidak jadi kisos itu. Jadi tidak semata-mata saklek gitu, tapi harus ada saksi. Dan tidak bisa juga dikisos ketika ada tuduhan-tuduhan tanpa saksi, Pak Widi. Nggak sembarangan, sama semuanya. Kita tidak bisa menuduh orang berzina tanpa saksi. Harus ada saksi, Pak. Nggak bisa. Makanya segala sesuatunya memang harus ditelaah dulu, tidak asal-asalan. Kayak gitu. Nah, kewajiban membunuh orang yang murtad apabila tidak bertaubat. Ya, di sini ini jelas sebenarnya. Kalau dia tidak bertobat maka itu dibunuh. Cuma hidup sekarang kita harus tahu dulu ada istilahnya, nanti hadis-hadis lain mengupas ya. Ketika kapan mereka dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat, seperti itu. Jangan juga ketinggalan lihat teman murtad karena mungkin ketidaktahuan dia, karena memang keterpaksaan dia, apalagi kawan-kawan dekat kita dia murtad misalnya kan, karena dia tidak tahu persis ini seperti apa, dalam keadaan sadar dan tidak sadar lah. Nah di situ karena Allah juga Maha penerima taubat kan, nggak mungkin lah artinya secara akli juga masa sih Allah tidak menerima taubat seseorang. Kan sering juga, cuma ada juga yang permainkan agama karena kita ngasih Allah itu Maha penerima taubat bolak-balik ya. Dengan agama Islam tidak Islam, seperti itu. Ini jadi masalah, akibatnya mempermainkan itu. Nah itu yang mungkin harus dibunuh, yang suka bolak-balik. Tapi kalau misalnya dia murtad tapi dia tahu, oh, saya benar-benar menyesal ini gini, dia bertobat, kan ada istilah tobat nasuha. Ya mungkin demikianlah kajian taklim pada subuh kita, wadailul hadis kita kali ini ya, itu hadis ke-14 ya, yang tadi yaitu tentang kapan darah orang Islam boleh ditumpahkan. Yang mudah-mudahan kajian-kajian ini bisa menambah ilmu buat kita semua, menambah wawasan tentang keilmuan tentang hadis ya, dan juga insya Allah akan menjadi manfaat dan masalah buat umat kita dimanapun berada. Demikianlah kita tutup dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak